Mekanisme transaksi di pasar modal by Bara Andikasari, Manajemen Keuangan Universitas 17 Agustus 1945. Pasar modal. Pasar modal adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jenis transaksi di pasar modal. Ada dua jenis transaksi, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana yaitu penawaran saham pertama kali dari emiten kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Dan yang kedua, pasar sekunder yaitu tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selama-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Mekanisme transaksi di pasar modal. Yang pertama, membuka rekening. Kedua, memberikan deposit awal. Yang ketiga, pemesanan. Membuka rekening, yang itu tahap pertama sebelum dilakukannya transaksi. Investor harus terlebih dahulu menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek yang menjadi anggota bursa efek. Yang kedua, memberikan deposit awal, yaitu awalnya harus ada minimal deposit yang ditetapkan. Banyak variasi jumlah deposit yang diwajibkan, namun ada juga perusahaan yang menentukannya. Misalkan 50% dari transaksi yang akan dilakukan sebagai deposit. Setelahnya nasabah membuka deposit di perusahaan efek, maka mendapat persetujuan baru dapat dilakukannya transaksi saham. Dan selanjutnya, pemesanan. Transaksi diawali dengan pemesanan untuk harga tertentu. Pesanan dapat berupa surat maupun melalui telepon yang disampaikan kepada perusahaan efek melalui sales. Macam-macam pesanan investor. Yang pertama, market order, yaitu pesanan jual beli harga pada harga terbaik. Limit order, yaitu order jual beli pada harga yang telah ditetapkan oleh nasabah. Dan selanjutnya, all order none atau fill or kill, yaitu transaksi baru dapat dilakukan bila jumlah efek yang ditawarkan sesuai dengan jumlah efek yang dipesan. Jika tidak sesuai, maka transaksi tidak dapat dilaksanakan. Discretionary order, yaitu order yang dilaksanakan berdasarkan tingkat harga yang menurut PPE merupakan harga terbaik untuk nasabahnya. Dan selanjutnya, go through the week, yaitu order yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh nasabah. Dan selanjutnya, konfirmasi perusahaan. Konfirmasi perusahaan ini dapat berupa surat atau melalui telepon yang disampaikan kepada perusahaan efek melalui sales. Dan yang kedua, perusahaan harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dengan menyertakan harga yang diinginkan. Yang ketiga, pesanan jual beli saham. Para investor dari berbagai perusahaan efek akan bertemu di lantai bursa. Selanjutnya, kelima, proses penyelesaian transaksi. Dan keenam, proses pembelian saham. Proses pembelian saham ini diawali dengan investor menghubungi perusahaan di mana ia terdaftar sebagai nasabah. Dan yang ketujuh, instruksi kepada pialang, di mana investor tersebut menyampaikan instruksi beli kepada pialang. Contoh, investor ingin membeli saham PTMR Tbk pada harga Rp5.000. Yang kedelapan, disampaikan trader, yaitu di mana instruksi selanjutnya disampaikan kepada trader atau wakil perantara perdagangan efek atau WPPE perusahaan efek tersebut di lantai bursa. Dan yang kesembilan, trader memberi instruksi, yaitu tahap terakhir trade tersebut memasukkan instruksi beli ke dalam sistem komputer perdagangan di BEI yang dikenal dengan sebutan Jakarta Automated Trading System atau JATS. Dan yang ke-10 ini adalah gambar mekanisme transaksi di pasar modal. Sekian.